Selamat malam Romo, kami dari kelompok 6 UTS Pemerolehan Informasi B akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang aplikasi untuk analisis pelanggan, perubahan organisasi, kesehatan masyarakat menggunakan SNA. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Veronica Yuliani, Margareta Rosmini, Antonia Febrianti. Yang pertama, analisis pelanggan. A. Pendahuluan. Setiap perusahaan memerlukan promosi untuk memperkenalkan produk perusahaan dan juga harus memiliki strategi untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan dengan menawarkan layanan terbaik kepada pelanggan. Untuk itu, salah satu media yang dapat digunakan adalah media sosial atau medsos. Karena di dalam medsos terdapat berbagai informasi dan salah satunya adalah user generated content atau UGC. Di samping itu juga pada medsos disediakan CRM yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kedua hal di atas menggunakan social network analysis atau SNA. SNA sendiri merupakan gambaran hubungan interaktif antara aktor dan aktor lainnya dalam sebuah interaksi sosial. Perkembangan internet dan media sosial ternyata banyak membantu para pengusaha baru, khususnya usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. B. Pembahasan. A. Jaringan sosial. Jaringan sosial mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat saat ini. Jaringan sosial telah menjadi alat yang berguna dan membantu orang dalam setiap bidang kehidupan seperti di bidang pendidikan, politik, dan bisnis. Contoh media sosial yang menggunakan CRM dan UGC yang sangat membantu di dunia bisnis adalah Instagram, Tokopedia, Lazada, Shopee, dan lain sebagainya. Yang ke B, Social Network Analysis atau SNA. Social Network Analysis adalah salah satu metode sosial computing untuk melakukan ekstrak informasi pada data yang tidak terstruktur dan memiliki volume yang besar. SNA merupakan pemodelan terhadap user yang dilambangkan dengan titik atau nodes dan interaksi antara user tersebut yang dilambangkan dengan garis atau edges. C. Customer Relationship Management atau CRM. CRM merupakan sebuah konsep sebagai penghubungan konsumen dan perusahaan atau organisasi. Konsep CRM lebih fokus pada pelanggan karena pelanggan merupakan ujung tombak dari sebuah layanan usaha atau jasa. Perubahan karakteristik konsumen itu sangat dinamis. Untuk itu harus diakomodir oleh perusahaan dengan meningkatkan kualitas layanan. Menurut Sen Pravatiar, bahwa CRM memiliki 3 tipe, yaitu continuity marketing, one-to-one marketing, dan partnering programming. Yang kedua, user generated content atau UGC. User generated content atau salah satu bentuk contoh marketing di era terkini. Menurut Rich Smith Marketing, saat ini banyak bisnis yang mengandalkan konten dari pengguna sebagai strategi marketing mereka. Ada beberapa alasan pentingnya UGC menjadi garda utama untuk brand yang sedang mengembangkan usaha di platform media sosial. Yang pertama yaitu mempromosikan keaslian produk. Para konsumen dipercaya lebih menyukai user generated content karena dianggap sangat alami dan asli dibandingkan dengan konten promosi yang dibuat oleh brand itu sendiri. Karena pada UGC itu terdapat juga review dari para pelanggan mengenai sebuah brand. Yang kedua, menciptakan kepercayaan. Yang ketiga, menentu keputusan pembelian. Dan yang berikutnya adalah hemat biaya. Dengan adanya UGC, brand dapat bergembira dengan menghemat biaya pemasaran tanpa harus mengeluarkan biaya untuk memasang iklan atau membayar brand ambassador. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, saya akan menjelaskan
Perubahan organisasi. Yang pertama tentang pendahuluan. Sebuah perusahaan dapat berkembang dengan baik apabila didukung dengan kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Perusahaan mampu menciptakan perubahan-perubahan yang mengarah pada perbaikan akan menjadikan suasana kerja yang nyaman. Dalam mengelola sebuah perusahaan, diperlukan keseimbangan sebagai syarat utama agar sumber daya manusia dapat berkembang secara produktif. Manajemen perusahaan dituntut untuk dapat merumuskan konsep kebijakan dalam mengelola sumber daya manusia agar perusahaan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau organisasi. Dalam organisasi yang telah memiliki struktur organisasi, biasa secara komunikasi formal yang bagus dan tidak memiliki kendala. Kendala utama biasanya terjadi pada pola hubungan komunikasi formal, di mana komunikasi yang terjadi bukan karena hubungan profesional pekerjaan, sehingga diperlukan analisis terkait pola tersebut. Khususnya kolaborasi antara seorang karyawan dari masing-masing divisi. Kolaborasi merupakan salah satu metode dalam problem solving yang mengupayakan pencapaian tujuan bersama serta berbagai sumber daya yang ada di mana dapat tercapai apabila dilakukan dengan tujuan meningkatnya etos kerja dan semakin baiknya hubungan kebersamaan antara anggota organisasi. Komunikasi memiliki peranan yang sangat sentral dalam sebuah perusahaan karena salah satu unsur yaitu sumber informasi dapat mempengaruhi perilaku para individu-individu dalam perusahaan dan dapat mempengaruhi kinerja pegawai atau karyawan. Social network analysis merupakan salah satu metode analisis dalam sebuah penelitian yang memiliki konsentrasi pada relationship research dan sering digunakan dalam mengukur sebuah hubungan dan menggambarkan beberapa informasi secara individu. SNA juga dapat digunakan dalam pemetaan rekanan-rekanan pemerintah pada jaringan sistem pengadaan secara elektronik yang dapat dipelajari polanya sehingga dapat digunakan oleh pemerintah dalam menganalisis, mengevaluasi, serta monitoring proses pengadaan lelang dalam SPSE. Dengan adanya komunikasi yang lancar tanpa hambatan atau sekat, diharapkan terjadi kolaborasi yang baik antara karyawan, baik antar divisi maupun beda divisi, serta diharapkan dapat terjadi sinergisitas proses kerja. Yang kedua, pembahasan. Yang pertama, diperlukan sarana penting dalam menganalisis aliran pengetahuan dalam organisasi. Penerapan teknis analisis jaringan sosial untuk pemetaan pengetahuan fokus pada analisis hubungan antar karyawan dalam hal akuisisi dan berbagai pengetahuan. Analisis jejaring sosial yang dilakukan dengan benar menjadi sumber informasi untuk menyesuaikan dan memfokuskan kegiatan pembelajaran dan proses KM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, terdapat dua konsep utama yang menggambarkan struktur jaringan, yaitu sentralitas dan substruktur. Sentralitas merupakan hal yang penting untuk memahami kekuatan, stratifikasi, peringkat, dan ketimpangan hubungan dalam struktur sosial. Sedangkan ide substruktur dalam jaringan adalah alat yang ampuh untuk memahami struktur sosial dan keterkaitan individu. Contohnya dapat dilihat pada ilustrasi gambar di bawah ini, yaitu pertukaran data atau informasi pada organisasi yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial. Dengan menghitung jumlah ikatan masuk dan ikatan keluar dari seorang aktor atau node atau simpul, dapat ditemukan aktor-aktor yang berperan lebih sentral, yaitu ini bisa dilihat pada aktor nomor 2, 5, dan juga 7. Yang berikutnya, analisis jaringan membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan inefisiensi proses knowledge flow. Hal ini membuat jaringan hubungan antara orang-orang tampak lebih terlihat dan menjadi informasi berharga bagi manajer untuk membuat keputusan dan dalam meningkatkan kinerja organisasi mereka. Selain meningkatkan pertukaran pengetahuan,
Perusahaan menerapkan analisis jaringan sosial untuk membantu analisis keragaman, tenaga kerja, integrasi pasca penggabungan, perbaikan proses, dan juga rekayasa ulang organisasi. Yang berikut 4 peranan pemain yang umum dalam analisis jaringan sosial. Yang pertama, konektor pusat atau central connector. Yang kedua, kunci perbatasan atau boundary spanners. Yang ketiga, broker informasi atau information broker. Dan juga yang terakhir, spesialis prefier. Masing-masing pemain memiliki peran penting dalam jaringan dan akan mempengaruhi produktivitas organisasi. Yang berikutnya, konektor pusat. Konektor pusat adalah orang-orang yang menghubungkan banyak orang di jaringan informal menjadi sentral. Mereka biasanya bukan pemimpin formal dalam organisasi, tetapi mereka tahu siapa yang dapat memberikan keahlian untuk organisasi dalam mendapatkan pekerjaan yang dilakukan. Yang berikutnya tuh kunci perbatasan. Kunci perbatasan menghubungkan jaringan informal dengan bagian atau unit lain dari organisasi atau dengan jaringan yang sama di organisasi lain. Mereka sering berkonsultasi dengan orang-orang dari berbagai departemen atau dengan orang dari luar organisasi. Yang berikutnya, broker informasi. Broker informasi ini adalah orang-orang yang menjaga subkelompok yang berbeda dalam sebuah jaringan informal bersama-sama. Jika mereka tidak berkomunikasi di seluruh subkelompok, jaringan secara keseluruhan akan hancur menjadi segmen-segmen yang lebih kecil sehingga menjadi kurang efektif. Yang berikut, spesialis prefier adalah orang-orang yang memberikan keahlian kepada siapapun di jaringan informal. Yang berikut, SNA itu terdiri dari 3 elemen utama, yaitu yang memberi pemahaman bagaimana komunikasi, informasi, dan juga keputusan dalam suatu organisasi seharusnya mengalir, yaitu yang pertama nodes. Nodes ini setiap orang yang berfungsi sebagai saluran pertukaran ide-ide dan informasi dalam suatu organisasi. Yang kedua, tias, setiap hubungan baik formal maupun tidak formal yang terjadi di antara nodes. Yang ketiga, knowledge broker. Orang yang membuat jembatan antara kelompok. Tanpa pengetahuan, berbagai informasi dan ide akan berhenti. 3 keuntungan yang akan diperoleh melalui pengimplementasian SNA. Yang pertama, peningkatan efektif operasional. SNA membantu menciptakan struktur organisasi yang dapat menempatkan setiap pekerja di posisi yang tepat sehingga dapat berdampak dalam sebuah organisasi. Organisasi yang terstruktur berdasarkan SNA dapat menghasilkan pertukaran informasi pada waktu yang tepat dan juga menghasilkan kolaborasi yang tepat antara nodes. Yang berikutnya, mengubah organisasi dengan cara yang cerdas. Melalui SNA, top performance dapat didefinisikan menggunakan analisa statistik dalam masa-masa perombakan atau perubahan organisasi. Top performance dapat digunakan secara efektif untuk mempercepat realisasi manfaat transformasi selama masa perubahan. Yang terakhir, menggunakan pekerja berbakat secara efektif. SNA menciptakan kejelasan fungsional dalam suatu organisasi. SNA mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan peran dalam suatu organisasi sehingga dapat mengalokasikan pekerjaan berbakat pada posisi yang tepat. Di sini ada 5 langkah pengimplementasian SNA yang efektif, yaitu yang pertama, identifikasi kelompok penting. Yang kedua, kumpulan informasi mengenai pekerja. Yang ketiga, petakan koneksi pekerja. Yang keempat, temukan kelompok alami, koneksi dan temukan solusi untuk bottleneck. Dan yang terakhir, tinjau perkembangan dan efektivitas SNA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan bagian ketiga yaitu kesehatan masyarakat. Yang pertama, pendahuluan. Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi. Indeks pembangunan manusia meletakkan kesehatan adalah
salah satu komponen utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan. Kondisi umum kesehatan Indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Sementara itu, pelayanan kesehatan terdiri dari beberapa komponen antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan dasar yaitu puskesmas yang diperkuat dengan puskesmas pembantu dan puskesmas keliling telah didirikan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Namun, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih menjadi kendala. Social Network Analysis atau SNA merupakan analisis yang digunakan untuk mempresentasikan hubungan antara beberapa orang, komunitas, atau perusahaan dengan menggunakan teknik analisis grafik. SNA ini sering digunakan untuk menentukan aktor sentral di dalam sebuah jaringan dengan menghitung nilai centrality. Beberapa jenis centrality yang sering digunakan dalam penentuan aktor sentral adalah sebagai berikut. Yang pertama, decrease centrality. Decrease centrality merupakan jumlah interaksi atau edge yang terjadi pada sebuah node tertentu. Yang kedua, closeness centrality. Closeness centrality adalah jarak terpendek yang ditempuh oleh suatu node ke seluruh node lain di dalam suatu jaringan. Yang ketiga, eigenvector centrality. Eigenvector centrality adalah pemberian skor ke setiap node dan mengukur seberapa baik node tersebut terhubung kepada node lain yang memiliki skor centrality yang tinggi. Yang kedua, pembahasan. Di era digital ini, mulai banyak sektor konvensional yang beralih ke teknologi. Mereka memanfaatkan perangkat lunak untuk membantu dan memudahkan masyarakat untuk melakukan apa saja. Contoh saja e-book hingga transportasi online. Mulai juga bermunculan pelayanan kesehatan online yang membantu masyarakat untuk terkoneksi dan berkonsultasi kepada dokter secara virtual. Aplikasi Sehatpedia adalah aplikasi kesehatan untuk mengakomodir dan memfasilitasi masyarakat dalam mendapatkan informasi kesehatan yang akurat, kredibel, dan terpercaya. Aplikasi ini lebih banyak didukung oleh dokter-dokter yang berasal dari 33 rumah sakit yang merupakan rumah sakit vertikal Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan yang mampu memberikan konsultasi kesehatan kepada masyarakat. Dalam aplikasi ini tersedia berbagai fitur yang memberikan informasi seputar kesehatan, meliputi fitur konsultasi interaktif atau live chat, artikel kesehatan, informasi fasilitas pelayanan kesehatan, pendaftaran rawat jalan online, dan e-police. Dalam fitur live chat, masyarakat dapat berkonsultasi dengan dokter-dokter yang bergabung di Sehatpedia terkait keluhan penyakit, tips kesehatan, dan konsultasi medis lainnya. Kelebihan. Yang pertama, akses kesehatan yang lebih merata dan berkualitas. Dengan adanya aplikasi ini, dapat memperoleh akses ke spesialis dan informasi yang mungkin tidak dimiliki. Hal tersebut tentunya sangat penting, mengingat aplikasi mampu membantu pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa perlu bertatap muka, sehingga dapat dilakukan dari mana saja. Yang kedua, mempermudah kontrol perawatan. Kelebihan lainnya adalah pada kemampuannya dalam mengatasi kendala kontrol perawatan dari jarak jauh. Aktivitas seperti menjawab pertanyaan seputar pengobatan yang sedang atau sudah selesai dijalani oleh pasien dapat dilakukan dengan aplikasi atau sistem yang canggih. Yang ketiga, menghindari terjadi antrian. Bagi pasien yang tetap ingin berobat langsung dengan dokter, maka aplikasi dapat digunakan untuk menghindari antrian. Nantinya pasien akan mendapatkan semacam nomor antrian online untuk selanjutnya digunakan untuk berkonsultasi dengan dokter dari jarak jauh. Sehingga pelayanan kesehatan yang Anda hadirkan menjadi lebih efisien. Kekurangan diagnosa. Yang pertama, diagnosa yang belum pasti. Salah satu kekurangan yang cukup dirasakan adalah akurasi diagnosa yang dilakukan tenaga kesehatan. Dokter tidak dapat benar-benar memastikan diagnosa yang dilakukan karena
tidak ada pengecekan secara langsung, khususnya bagi penyakit kronis. Hal yang paling mungkin dilakukan adalah memberikan langkah pencegahan dan treatment dasar terkait kendala yang dialami pasien. Yang kedua, ketersediaan sistem yang mudah digunakan. Tentunya kita mengetahui bahwa tidak semua orang mampu beradaptasi dengan teknologi terbaru. Maka dari itu, kekurangan lainnya terletak pada sistem yang digunakan. Tidak semua pasien memiliki kapabilitas untuk mengakses sistem, baik karena kendala perangkat yang digunakan atau sinyal internet yang tidak stabil. Yang ketiga, ada biaya tambahan. Bagi pasien yang termaksud dalam kategori menengah ke bawah, tentunya biaya tambahan yang dibutuhkan untuk konsultasi menjadi kendala yang cukup besar. Oleh karena itu, untuk memastikan agar biaya yang dikeluarkan pasien tidak cukup besar, maka rumah sakit memerlukan strategi pembiayaan yang tepat. Contohnya seperti bekerja sama dengan BPJS dan juga asuransi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.